Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi aqulu bi qurba ibadihil muttaqin binurikin kitabihil mubin waj'al al-Qur'ana shifa'an lima fi sudur wa hudan wa rahmatan lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin nabiyil amin alladzi fatahallahu bihi ayunan umyan wa'danan suma wa quluban gulfan wa bihin syamin kullu madil ilan nur amma ba'du. Para subscriber suatu kabar yang dirahmati Allah, senantiasa marilah panjatkan puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat hidayah serta inayahnya. Berjuta-juta nikmat Allah yang kita rasakan seharusnya dan sebenarnya harus kita syukuri dan manfaatkan hal tersebut dengan baik, jangan dikurangi, ditambahkan itu boleh, tapi jangan diingkari ataupun dikurangi sedikit pun. Dan salat beserta salam kita haturkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah SAW beserta keluarganya, para sahabat sahabat bahwa Allah yang telah memberikan petunjuk Islam. Ustaz yang senantiasa mengabarkan hal-hal yang positif dan yang bermanfaat. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhirat. Amin Allahumma amin. Masyaallah muslimin wa subscriber suatu kabar rahimahumullah. Syahadat la ilaha illallah. Kaum muslimin yang berbahagia, bahasa suatu kabar khususnya yang telah senantiasa mensubscribe dan mengambil atau menyejar suatu kabar yang sederhana ini. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah. Kita memuji dan mengagungkan dengan sepenuh hati. Tidak ada kata yang paling layak terucap kecuali kalimat atau kalimah
syukur atas limpahnya rahmat dan taufiknya. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah baginda Rasulullah SAW Muhammad dan siapapun yang berjuang dan istiqomah menempati jalan kebenaran Islam. Salah seorang ulama yang bernama Wahab bin Munabbih pernah ditanya, bukankah kalimat la ilaha illallah adalah kunci surga? Ia menjawab, saya bersuara difabel yang berbahagia. Betul, akan tetapi tidak ada kunci kecuali memiliki gigi-giginya. Jika Anda datang dengan membawa kunci yang memiliki gigi, maka dapat membukakan pintu tersebut. Jika tidak, maka dia tidak akan dapat membukakanmu. Subscribers difabel, maka dia tidak akan dapat membukakanmu. Ma'asyarul muslimin para subscriber rahimakumullah, difabel sekalian yang berbahagia. Begitu pula orang yang mengucapkan la ilaha illallah, ia juga harus memiliki syarat agar dapat menghantarkan ke surganya. Adapun syarat tersebut adalah pertama, ilmu atau mengetahui. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah harus mengetahui kalimat yang diucapkannya dan memahami arti yang terkandung di dalamnya. Para subscriber suara difabel, sehingga mampu mengamalkan dengan sebaik-baiknya. Lawan dari ilmu adalah jahil. Allah berfirman dalam surat Al-Zuhruf ayat ke-86, wala yamliku alladzina yad'una min dunihi syafa'ata illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Dan orang-orang yang menyeru kepada selain Allah tidak mendapat syafaat atau pertolongan di akhirat kecuali orang-orang yang mengakui yang hak tauhid dan mereka meyakini hadis Nabi yang diriwayatkan Muslim juga mengatakan, huwa ya'lamu anhu la ilaha illallahu halal jannah. Barang siapa yang meninggal dunia dalam keadaan mengetahui bahwasanya tidak ada sesembahan yang pantas disembah dengan benar kecuali Allah, maka pasti masuk surga. Kedua, yakin
Lawan dari kata yakin adalah ragu dan bimbang. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah harus yakin dengan kebenaran apa yang diucapkan tanpa ada sedikit pun keraguan dan kebimbangan. Allah telah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat ke-15. Innamal mu'minuna alladzi amanu billahi wa rasulihi summa lam yartabu wa wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fisabilillah ulaika humul shadiqun. Sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Al-Hujurat ayat ke-15. Ketiga adalah qabul atau menerima. Orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah harus menerima tuntutan dari kalimat ini sesuai apa yang Allah putuskan. Maka barang siapa yang menolak dan tidak menjalankan perintahnya, mereka digolongkan pada orang-orang yang sombong, menyombongkan diri, sebagaimana firman-Nya, innama kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna inna taqriku ilahatina lisaihimu majnun. Sungguh dahulu apabila dikatakan maka la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang hak selain Allah, mereka menyombongkan diri dan mereka berkata, apakah kami harus meninggalkan sesembahan kami karena seorang penyair gila? As-Saffat ayat ke-35 sampai 36. Keempat adalah inqiyad atau tunduk dan patuh. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah harus tunduk dan patuh dan menyerahkan diri hanya kepada Allah semata. Para subscriber suara difabel yang saya cintai karena Allah dan menyerahkan diri kepada Allah semata, melaksanakan perintah-perintahnya dan menghindarkan segala larangannya, menghindarkan diri dari larangannya. Itu yang Allah perintahkan kepada kita semua. Allah berfirman, wa man yuslim wajhahu
illa Allahi wa huwa muhsinun faqad istamsika bil awadil ustaqa wa ila Allahi wa a'iqain ibatu umur ma'asyar muslimin. Itu dari surat Luqman yang artinya, dan barang siapa berserah diri kepada Allah sedang dia orang yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya dia telah berpegang kepada buhul atau tali yang kokoh hanya kepada Allah sesudah segala urusan. Luqman ayat ke-22. Kelima adalah sidik jujur. Orang yang mengikrarkan kalimat la ilaha illallah harus jujur dengan apa yang diucapkan, tidak berdusta, karena dusta bergenduri sifat orang munafik. Allah berfirman, hasiban nasu an ayyud aku ayakulu amanah wahum la yuftanun walaqad fatanna alladhina min qablihim qala ya'lamu lamana Allahul ladzi sadaqu wa ya'lamana kadib yang yang artinya, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji, dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta. Al-Ankabut ayat ke-2 dan ke-3. Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, min ahadin yashhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sidqan min qalbihi illa haramahu Allahu alanna. Tidaklah seorang pun yang bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang pantas disembah yang dengan benar kecuali Allah, dan sesungguhnya Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya. Hamba dan Rasulnya dengan jujur dari hatinya, kecuali Allah akan mengharamkan atasnya api neraka.
keenam adalah ikhlas. Orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah harus ikhlas memurnikan ibadah dan ketaatan hanya kepada Allah semata, bukan kepada selain Dia. Meskipun ia memiliki kedudukan yang tinggi, baik manusia, benda mati, alam sekitar maupun yang lainnya. Allah berfirman dalam surat Asy-Syura ayat kedua, Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi fa'budillahi muhlisan lahuddin. Sesungguhnya kami menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran, maka sembahlah Allah dengan ikhlas, dengan lulus ikhlas sebarang beragama kepadanya. Surat Asy-Syura ayat 2. Sesungguhnya Allah telah mengharamkan api neraka bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan mengharapkan wajah Allah. Inna Allaha harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah. Ketujuh, mahabbah, kecintaan. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah harus mencintai apa yang diucapkan dan mencintai orang-orang yang mengucapkan kalimat tersebut serta mengamalkan segala tuntutannya. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 165, Waman nasi yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu asyadu hubbillah. Dan di antara manusia ada orang yang menyembah Tuhan selain Allah sebagai tandingan, yang mereka cintai seperti mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Ma'asyarul muslimin, para subscriber difabel sekalian, itulah syahadat la ilaha illallah yang menghantarkan seseorang mendapatkan surga dalam keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapapun yang mengikrarkan sehingga akan membukakan pintu surga baginya, bagi kami semua, bagi para subscriber Suara Difabel. Itulah syahadat la ilaha illallah yang mengandalkan seseorang mendapatkan surga dalam keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapapun yang mengikrarkan la ilaha illallah, ia harus mengerti dan memahami syahadatnya sehingga akan membukakan
pintu surga baginya. Semoga Allah memudahkan kita memahami kalimat tauhid ini dan mendapatkan derajat yang tinggi dan mulia di akhirat kelak. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala asyrafil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikianlah kultum singkat dari suara difabel. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan yang menyakiti para subscriber semua mesti suara difabel yang bahagia. Semoga mendapat hidayah dan terus mengucapkan kalimat-kalimat yang berfaedah. Jangan menambahkan boleh, tapi jangan mengurangi apa yang belum kita tahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.